Kita akan membuka line interaktif bagi Anda untuk mendengar pendapat orang tua juga ataupun dari pihak sekolah terkait dengan rencana kembali lagi dimulainya belajar tatap muka mulai pada Januari 2021. Tapi saya mau ke Pak Syaiful Huda dulu sebelum menerima penelpon. Pak Syaiful, bagaimana benar-benar saya sebagai orang tua begitu ingin benar-benar yakin saya bisa mempercayai pemerintah daerah, saya bisa mempercayai pihak sekolah maupun pemerintah pusat juga bahwa sekolah tempat anak saya ini sudah memang benar-benar dipersiapkan begitu dengan segala persyaratannya begitu. Nah, bagaimana menjamin bahwa ya memang orang tua bisa percaya kesiapannya bukan hanya tersedia wastafel dan lain-lain saja, tapi memang sudah siap SOP. Kalau ada yang positif SOP-nya bagaimana, kalau pergantian kelas SOP-nya bagaimana, bagaimana orang tua bisa menjamin hal tersebut atau paling tidak dari yang mengawasi pemerintah juga bisa menjamin hal tersebut. Karena itu dalam kebijakan baru ini tetap mengacu kepada skema yang masih lama bahwa orang tua siswa diberikan hak sepenuhnya untuk memutuskan apakah sekolahnya, anaknya tetap ikut sekolah langsung atau tetap dari rumah. Ini tidak jadi dipaksakan penting juga. Ya, ini perlu disampaikan juga. Karena itu orang tua ketika ragu sekolah untuk memberlakukan protokol kesehatan, saya kira orang tua bisa ngecek ke sekolah, dilihat secara detail, meminta dibuatkan simulasi dan seterusnya. Nah, tapi ketika orang tua tetap ragu, saya kira saya termasuk yang menganjurkan untuk orang tua tidak perlu menyekolahkan anaknya bertatap muka langsung di sekolah. Inilah yang menjadi opsi, Mas, bahwa kebijakan untuk membuka sekolah ini sebagai alternatif saja. Sebagai alternatif. Karena di lapangan harus diakui ada orang tua ya karena kemampuan keuangan yang terbatas, ekonomi yang semakin sulit, malah yang terjadi anaknya tidak terurus melalui pelaksanaan PJJ, saat yang sama anak-anak juga bermain ke sana kemari. Ya, tidak termasuk juga di kelas menengah kita juga sebenarnya. Kelas menengah kita kadang kekeh anaknya nggak boleh sekolah, tapi diajak ke mall, diajak jalan kemana-mana gitu. Jadi pada konteks ini lalu seringkali opsi kita sama-sama untuk mentransformasi, adaptasi perubahan baru menghadapi pandemi COVID ini menjadi sangat penting gitu ya. Adakah secara hukum yang mungkin mengikat bagi mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini kalau memang ada pihak sekolah atau pihak mungkin dari pemerintah daerah juga yang akhirnya memaksakan sebuah sekolah hingga akhirnya kegiatan belajar mengajar di situ justru akhirnya membahayakan, ada yang positif, ada yang tertular atau bahkan menjadi klaster baru. Padahal sebenarnya setelah dipelajari lagi tidak memenuhi syarat, jadi dipaksakan begitu. Adakah yang akan dimintai pertanggungjawaban kalau ini yang terjadi? Secara legal dari SKB 4 Menteri ini belum tertuang terkait dengan pertanggungjawaban yang sifatnya menuju kepada kelembagaan apa. SKB ini baru mengatur sampai pada tahap misalnya Kementerian Kesehatan menyiapkan semaksimal mungkin penyediaan pelaksanaan protokol kesehatan. Lalu Pak Menkesnya menyampaikan akan memperkuat konsolidasi dengan puskesmas terdekat dari sekolah-sekolah. Jadi penanganan sebenarnya ya, bukan sampai kepada sanksi atau hukuman kalau ada yang melanggar gitu ya. Baik, kita sudah ada penelpon, jadi kita juga ingin tahu bagaimana pendapat dari pemirsa, Pak Syaiful, Pak Haryadi dan juga Bu Retno. Kita akan dengarkan juga bagaimana concern atau perhatian dari orang tua murid juga tampaknya ini. Ada Pak Renard di Badung, Bali. Selamat pagi, Pak Renard. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Renard. Silakan Pak Renard, pendapat Anda mengenai rencana tatap muka, belajar mengajar tatap muka ini. Singkat saja, Pak Renard. Iya, Pak. Saya ingin menanyakan kepada bapak-bapak ini semua mengenai masalah kita tahu semua perilaku anak-anak kecil yang memang tidak bisa kita jaga seperti apa nanti di sekolahnya dan kita tahu artinya ini akan beresiko besar kepada anak-anak kami.
gitu loh. Jadi ini juga belum ada ketegasan dari pemerintah. Masalah sekolah ini ada yang boleh, ada yang tidak. Ini juga membuat kita tuh menjadi bingung. Oke. Bahkan di sekolah, di teman-teman mereka juga ada yang mau sekolah tatap muka, ada yang mau enggak. Nah, ini akan menjadi satu dampak psikologis kepada anak-anak kami yang harus dipikirkan gitu loh. Baik. Jadi itu saja yang menurut saya artinya terlalu Jadi kejelasan gitu ya Pak ya? Kejelasan, ya Oke. dari pemerintah nih kejelasan, ketegasan yang serius gitu loh. Jangan yang seperti ini yang ada yang boleh, ada yang enggak gitu loh. Ini Oke. yang bikin kita tuh orang tua itu jadi bingung Oke, untuk memutuskan anak sekolah kita gitu. Baik, Terima kasih. itu terima kasih Pak Renard di Badung, Bali. Nanti mungkin Bu Retno boleh menjawab hal tersebut dan memberi latar belakang bagaimana ketegasannya. Tapi kita jawab dulu, terima dulu telepon dari Makassar, ada Pak Warsito. Selamat pagi Pak Warsito. Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum Mas Bayu. Bu. Waalaikumsalam, dengan Timothy di sini Pak. Ya. Silakan Pak Warsito. Terima kasih ini Pak Bayu bisa interaksi sama itu ibu-ibu sama bapak-bapak itu yang di pusat itu Pak. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak itu Pak kan tidak pernah turun ke pelosok itu Pak. Gimana Pak? Ibu-ibu dan bapak-bapak itu kan tidak pernah turun ke pelosok. Keadaannya sekolah di pelosok itu bagaimana itu orang siswa itu. Nah, kalau bagi saya sendiri Pak, saya bukan anaknya orang, saya pakai ukuran anak saya sendiri. Belajar di rumah saya tidak bisa aku percaya Pak. Karena yang jelas 65% itu tidak ada manfaatnya belajar di rumah. Karena nomor satu masalah otak datanya ada bantuan, tidak ada juga sampai. Ini di dekat rumah ini Pak, dekat rumah saya anak SD. Itu dikasih belajar giliran rumahnya guru. Nah, lebih bagusnya lagi tuh Pak, kalau sekolah memang tatap muka, jangan selalu bertentangan itu dengan pemerintah pusat dengan daerah. Bagaimana mau bisa menyelesaikan masalah? Tapi ada bahaya. Harusnya itu sekolah begini Pak. Saya tolong ini, sampaikan saja sama bapak-bapak yang di pusat itu. Itu di depan sekolah itu dikasih tempat cuci tangan. Murid mau keluar atau mau masuk, cuci tangan dulu. Dicoba dulu Pak, jangan belum dicoba sudah bertentangan semua Pak, jadi susah. Oke, baik. Terang Pak, Baik, kita saya tangkap. pas-pasan ini Pak, tidak ada sama sekali. Jadi orang mau cek itu juga kasihan Pak penghasilannya. Baik, kita tangkap Pak Tolong, Warsito. Pak. Terima Iya, kasih oke, opininya Pak. Pak Warsito di Makassar. Saya persilakan dulu Bu Retno, mungkin menjawab pertanyaan pertama tadi dari Pak Renard. Ini sebenarnya saya mau menangkap opini tapi jadinya bertanya juga nih para pemirsa kita nih kepada Bapak Ibu sekalian. Kepastian, ini mungkin sesuatu yang tidak semudah itu untuk diberikan mengenai kepastian karena seperti tadi sudah kita bahas, tampaknya orang tua harus diberikan kebebasan juga untuk memilih menyekolahkan atau menyekolahkan di rumah gitu Bu Retno. Kepastiannya seperti apa Bu Retno? Mungkin Anda bisa berikan latar belakangnya. Iya, pertama sebenarnya SKB 4 Menteri ini kan kayak gamang ya, sehingga memang orang banyak ragu jadinya. Karena kan di sini pertama, kata membolehkan. Kata membolehkan kan berarti sesuatu yang tidak memaksa. Nah, berarti beda dengan kata mewajibkan. Ya. Nah, karena membolehkan, akibatnya ya boleh, boleh tidak, boleh enggak gitu. Dan enggak ada sanksi kan berarti. Ya. Nah, akhirnya ketika ada sekolah-sekolah tidak siap, tapi nekat buka, misalnya seperti itu, siapa yang akan kasih sanksi? Ya. Sanksi seperti apa? Nah, ketika dialog dilakukan, mereka bilang ke saya, oh nanti sanksinya ditutup bu sekolahnya. Itu bukan sanksi. Karena kalau sekolah jadi klaster baru, ya wajib ditutup kan? Iya. Lalu sanksi itu apa? Gitu. Jadi saya tidak menangkap bahwa ini akan dipatuhi. Maksudnya gini, SKB 4 Menteri yang jilid 1 dan jilid 2 itu nggak dipatuhi. Dan banyak pelanggaran. Tapi nggak pernah ada sanksi. Nah, sekarang diperluas dengan seluruh zona. Nah, makanya kami bilang, oke kalau nggak pakai zona, tapi pakai persiapan. Jadi zonanya hijau pun, tetapi kemudian dia tidak siap, dia jangan dibuka. Apalagi zona di Indonesia ini belum jelas. Kan kayak semangka ya. Hijau kulitnya, dalamnya merah. Jangan-jangan gitu loh. Itu kita khawatir. Nah, oleh karena itu, berdasarkan ini, memang soal ketegasan ini kami meminta. Artinya ketika menyerahkan kepada daerah, KPAI juga termasuk yang tidak setuju. Karena ini harusnya seluruhnya. Kenapa kami tidak setuju? Karena ketika kami turun ke daerah-daerah, itu Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan tuh nggak pernah MOU.
bahkan nggak pernah ketemu, boro-boro MOU. Jarang sekali daerah yang dinas kesehatannya dengan dinas pendidikannya itu sudah bersama-sama menyiapkan. Jadi ketika saya bilang apa yang disiapkan oleh dinas pendidikan dengan dinas kesehatan, itu mereka nggak tahu jawabannya karena memang tidak melakukan. Nah, jadi ini yang menurut saya kalau orang tua ragu wajar gitu, karena pemerintah sendiri, pemerintah pusat tidak tegas, pemerintah daerah juga tidak tegas. Oke, harus bagaimana nih Pak Syaiful sebelum saya nanti beralih ke Pak Haryadi untuk pertanyaan kedua. Pak Syaiful, ini ketidaktegasan ini ya, bagaimana harus disikapi juga oleh masyarakat. Ini mungkin Pak Renat menggambarkan mungkin sikap dari banyak masyarakat atau orang tua di Indonesia yang sampai saat ini jadi bingung juga. Ini anak saya sekolahkan atau tidak, ini bagaimana, aman atau tidak? Ya, terkait dengan inilah cermin bahwa kebijakan ini memang tidak mudah untuk diambil oleh semua pihak. Tidak terkecuali tidak mudahnya orang tua harus memutuskan apakah akan menyekolahkan anaknya atau tetap belajar dari rumah. Dan saya kira secara psikologis pada konteks kebijakan dalam suasana begitu, Mas. Jadi bahwa memang ini kebijakan yang tidak mudah. Nah, karena itu sekali lagi kita kembalikan kepada kesiapan orang tua dan sekolah. Jadi sekali lagi basis dari kebijakan ini masih tetap sama sesungguhnya, yaitu berbasis kepada apakah sekolah sudah siap. Kalau tidak siap, hampir pasti PJJ harus tetap jalan. Ketika ada sekolah yang siap dan orang tua membolehkan anaknya, berarti pelaksanaan melalui tatap muka di sekolah. Oke, dengan tidak adanya sanksi tampaknya sekolah akan mencoba saja begitu. Kalau terutama desakan orang tua juga cukup besar begitu. Akan membuka saja dengan syarat dengan sanksi itu tadi seperti kata Bu Retno, ya kalau ada yang positif ditutup begitu. Ini tidakkah ini sangat-sangat sederhana kedengarannya Pak Syaiful? Betul, begitu sangat sederhana tapi rumit luar biasa gitu. Begitu sangat rumit. Maksud saya tidak ada efek jerahnya juga, tidak melindungi anak-anaknya juga hanya dengan sanksi seperti itu. Betul. Nah, karena itu saya kira begini, kebijakan ini kira-kira ketika di klaster itu kira-kira kebijakan ini hanya berlaku kepada sekolah yang sekali lagi siap dan orang tuanya siap menyekolahkan anaknya. Kalau tidak, kita kembali kepada PJJ atau tetap menggunakan blended system. Menggunakan dua cara yang tadi dianjurkan juga oleh Bu Retno dan tadi teman-teman. Oke, Pak Haryadi, tadi mungkin Pak Warsito menggambarkan bahwa ya banyak orang tua yang sampai saat ini sudah tidak merasa lagi efektif, anak-anaknya di rumah, belajar juga tidak efektif, dan lain-lain. Belum lagi permasalahan-permasalahan seperti kuota, data, dan lain-lain ini juga tentu saja menyulitkan. Jadi tidak sama semua Pak Haryadi kondisi setiap murid. Ada murid-murid yang mungkin tidak selengkap murid-murid lainnya gitu, peralatan yang mereka bisa pergunakan, modal kuotanya juga berbeda begitu Pak Haryadi. Jadi bagaimanapun juga banyak orang tua yang mendesak agar tatap muka bisa kembali dimulai. Catatan dari Anda bahwa kondisinya memang ada yang berbeda, apa yang harus dilakukan agar pendidikannya juga tetap maksimal? Ya, pertama kita melihat bahwa ada stratifikasi sekolah. Tadi disampaikan Bu Retno, SMK kejuruan memang membutuhkan skill. Saya sangat setuju bahwa skill itu tidak bisa daring. Tetapi kalau kita melihat anak SD, anak SMP, di mana mereka adalah usia-usia yang masih begitu aktifnya, akan sulit sekali untuk menerapkan protokol kesehatan pada mereka, walaupun sekolah sudah menerapkan peraturan. Menjadi pertanyaan buat kita semua, buat saya sebagai orang tua misalnya, yakinkah kita bahwa di antara guru-guru tadi tidak ada yang terinfeksi? Kalau guru-guru tadi ternyata adalah mereka orang yang ternyata mengidap, walaupun tidak bergejala, makanya menjadi sumber infeksi. Dan kita memasukkan anak kita kontak dengan para guru yang kemungkinan. Kecuali kalau sekolah menerapkan dia gurunya harus selalu diperiksa secara reguler. Itu salah satu mitigasi. Tetapi kalau tidak, maka kita akan melihat anak-anak itu akan berada dalam kondisi yang memang riskan. Saya sangat menyadari bahwa ternyata belajar di rumah itu di beberapa daerah banyak kendalanya dari segi kesiapan orang tua dan sebagainya. Saya sangat menyadari dan saya pernah melihat
Saya sering melihat bagaimana, tidak usah jauh-jauh, di wilayah, di perkotaan saja, di perkampungan, banyak orang-orang yang dari kelompok ekonomi yang lemah, merasakan tidak mampu mengendalikan anaknya untuk belajar di rumah. Saya sadar sepenuhnya. Tapi pertanyaannya kembali lagi, kalau kita melepaskan di sekolah, risikonya menjadi besar. Komite sekolah, di mana itu merupakan forum komunikasi antara guru dengan orang tua memang sangat penting untuk menentukan. Pertanyaan saya, seberapa efektif komite sekolah tadi memahami risiko yang akan muncul? Nah, kalau komite sekolah memang memahami risiko penularannya, silakan. Tapi kalau membuka sekolahnya hanya karena alasan saya tidak mampu mengajar di rumah, tidak mampu mengendalikan anak di rumah, lalu membiarkan anak itu masuk ke dalam risiko, ini yang sangat disayangkan. Jadi komite sekolah mesti tahu persis risiko yang akan dihadapi kalau membuka tatap muka. Begitu. Oke, baik. Bruno, sekali lagi bahwa seringkali kita menangkap informasi itu, kita generalisasi, tapi apakah memang begitu kita bicara soal tatap muka, maka ini berlaku untuk setiap jenjang pendidikan kah, sampai kuliah yang kita tahu yang diucapkan oleh Menteri Pendidikan. Tapi apakah benar seperti bayangan kita bahwa dari SD sampai kuliah akan kembali lagi dengan ya mungkin 50% atau kelasnya 1 kali per minggu, tapi semuanya 1 kali jalan begitu, Bruno? Iya, semuanya sih nggak 1 kali jalan ya, ada tahapan. Ya, namun misalnya sebenarnya kami sudah menyampaikan detailnya bahwa kalaupun SMK atau SMA dibuka lebih dahulu, itu pun harus kelas atas dulu. Jadi mereka yang paling membutuhkan karena mau ujian akhir tahun kan, jadi itu yang lebih dulu didahulukan. Kemudian yang kedua adalah baru adik-adik kelasnya setelah kakak kelasnya patuh. Jadi lihat dulu apakah kakak-kakak kelasnya ini patuh dulu, karena dia akan mencontohkan adik-adiknya dan ikut mengingatkan adik-adiknya. Nah, kalau SD, memang dalam ketentuan ini kan 2 bulan ya Mas Timothy. Jadi setelah SMA dan SMP dibuka, maka 2 bulan kemudian SD dan berikutnya lagi TK. Menurut saya, kalau SMK dan SMP-nya nggak patuh terhadap protokol kesehatan atau banyak persoalan dan banyak timbul masalah baru, maka jangan pernah buka SD dan TK dulu gitu. Itu sih ya, maksud saya yang pertama dilakukan di Januari adalah hanya uji coba. Dan sebaiknya tidak semua murid, hanya 1/4 murid. Sebagai uji coba kepatuhan aja dulu. Itu jadi resikonya bisa kita minimalkan gitu ya. Terutama tadi materi yang sulit dan materi praktek yang diutamakan. Oke, jadi untuk yang mungkin memiliki anak-anak usia SD, TK, tidak perlu pusing dari sekarang sebenarnya, karena tentu saja melihat lagi bagaimana hasil dari uji coba kakak-kakaknya dulu ya. Oke. Betul, prosesnya masih panjang gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI, Pak Saiful Huda dari Ketua Komisi 10 DPR RI. Terima kasih banyak atas waktunya, dan juga Pak Haryadi Wibsono, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Semoga informasi ini juga berguna bagi Anda, khususnya orang tua di rumah, sedikit memberikan kondisi yang lebih jelas, situasi atau informasi yang lebih jelas bagi Anda dan anak-anak Anda menjelang sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19.